cerita ini adalah seorang gadis remaja yang merasa dirinya sangat hancur karena telah diputuskan oleh pacarnya secara sepihak. Melanjut kepada seorang gadis berprestasi yang jarang sekali mendapatkan apresiasi, selalu mengabari mamanya kapanpun dan dimanapun, termasuk dalam ini. Namun sayang, balasannya selalu sama, dan hati kecilnya pun mulai bicara. Aku udah sholat, ternyata Allah memberkati mama dan mama sadar aku masih ada di dunia ini. Menurut mama bukan segalanya ada papa, ma. Allah memang gak pernah adil, selalu rahmat Allah. Sebenarnya selalu nol. Ma, sampai kapan sampai papa gak ada, mama juga keluar. Aku tuh mama, percuma mamanya ada, terus saya aku gak ada. Aku tuh mama. Coba kalau nah, aku kira mereka sekarang juga di kalian. Banyak hal yang mereka boleh tiba. Dari kebiasaan sepeda kayak gini aja udah bisa dilakukan kan? Jadi kan kalau kita jadi sekolah sama, nah, udah bisa kan? Main kalau harus. Habis, lanjut. mendengar azan terus nggak seperti sholat. Pasti di antara kalian ada kan? Pasti ada. Kadang ya banyak kerjaan, tapi kadang sholat. Terus apa lagi tadi yang di meja? Apa? Pembulian. Ya. Pasti sekarang anak remaja sekarang banyak ya yang bully-bully gitu kan? Ya. Jadi kita itu janganlah saling membuli terhadap teman, terus kita nggak boleh apa ya, terus
dan kata khamsah. Kulliyat artinya keumuman, keseluruhan atau kesempurnaan, sedangkan khamsah artinya 5. Jadi ada 5 prinsip perkuliah. Jika kedua kata itu digabungkan akan menjadi sebuah istilah yang artinya 5 prinsip umum. Apa aja? Saya tahu. Ikhlas, sabar, terus tawakal, lagi, ya, sabar, ikhlas, terus sabar, ikhlas, tawakal, ya, lagi. Macam-macam al-kulliyat al-khamsah. Di sini ada yang menjaga memelihara agama. Jadi menjaga dan memelihara agama arti. Terus menjaga dan memelihara agama itu seperti apa? Menjaga dan memelihara agama itu kita menjaga. Dua ada menjaga dan memelihara jiwa. Ada yang tahu nggak? Menjaga dan memelihara jiwa. Ya menjaga jiwa kalian agar tetap bersih, terus tetap ya mempunyai kelapangan hati yang bersih. Terus yang nomor 3, menjaga memelihara akal. Apa itu? Ya, terus apa tuh berpikiran yang benar-benar jernih, mempunyai akal yang baik, akal yang sehat. Yang keempat, menjaga memelihara keturunan. Suatu saat jika kalian menikah, kalian bisa mengajarkan ke kalian itu orang kalian itu lebih baik akhlaknya daripada diri kita sendiri. Menjaga dan memelihara harta. Biasanya harta itu bukan berupa uang, emas, dan tidak. Wajar juga adalah kalian, orang tua juga. Apalagi kayak kalian masih muda nih, harus benar-benar butuh orang tua banget kan? Semua itu butuh orang tua. Tapi kan ada tuh seorang anak yang bukan broken home tapi kurang kasih sayang kan menjaga orang tuanya. Jadi kalian harus, kalau kalian dapatkan kasih sayang orang tua seutuhnya, jadi harus benar-benar dijaga dan lebih dekat dari seorang rumah. Implementasi al-kulliyat al-khamsah dan cara menjaganya. Islam. Ada yang tahu rukun Islam? Rukun iman apa? Jadi iman kepada Allah. Rukun iman kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia, umat muslim harus mempunyai keimanan kepada Allah. Yang dimana itu sholat, akhlak yang baik, terus menghormati kedua orang tua, menghormati orang yang lebih tua. Bukan menghormati orang yang lebih tua itu bukan apa
dilindungi supaya bersih, tidak pikirannya buruk. Implementasi dan menjaga keturunan, caranya ya dengan menikah dulu, baru punya keturunan. Sehingga keturunan itu seorang menjadi jelas nasabnya. Itu tidak jelas, nasabnya tidak jelas. Nasab yang jelas akan memudahkan dalam pembagian ahli waris. Kalau kalian menikah dengan jelas, akal yang baik, akal yang sehat, itu bakal implementasi dan cara menjaga harta. Cara menjaganya itu dengan berusaha yang digunakan oleh agama seperti jual beli yang telah diatur. Menumbuhkan sikap kepekaan sosial di masyarakat. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi satu sama lain. Ada yang tahu nggak? Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi satu sama lain. Kayak kalian kan, saling berinteraksi, saling berkomunikasi, kayak pembelajaran kayak mana, sering kelompokan kan? Manusia juga tidak dapat hidup secara individu. Nah, jadi manusia itu membutuhkan teman, membutuhkan pendamping gitu kan, membutuhkan kelompok. Tidak bisa dia hidup secara sendiri. Kayak kalian punya 5 keluarga kan nggak bisa kita membutuhkan diri kita sendiri kan? Kita harus ada orang lain. Thank you. Dan sedikit aja penjelasan dari kakak lanjutkan untuk kakak bagi kelompok mengisi KPD. Ini kakak punya selembar kertas LKPD yang kalian akan isi tapi per kelompok ya. Ini cuma ada 5. Dan ini kakak nggak print ya, tapi tulis sama. Ya. Nah, ini LKPD ini kalian isi dengan benar. Nanti yang benar duluan, yang maju duluan kelompoknya, yaitu bakal dapat reward. Tapi secara kerjanya yang benar ya. Ini kakak bagikan. Sekali lagi, itu kan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nah, jadi kalian tuh sebaris ini kelompok 1. Oh ya itu. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu. Tapi nanti pas saat maju yang udah selesai duluan, ya salah ini aja. Salah satu atau 2, 3 gitu ya. Tulis nama kelompoknya dulu. Gak apa-apa lihat HP, tapi yang selesai dulu. Ini diisiin apa nih? Nah, ini kan udah kan. Nah, jadi yang kalian isi sama. Jadi kalian bisa nanti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan prinsip mana yang paling sering dilanggar oleh siswa SMK saat ini. Kami akan menjelaskan penyebabnya dan memberikan solusinya yang akan dibacakan oleh Ayuni. Penyebab utamanya yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang makna takwa dan konflik. Banyak siswa menganggap takwa hanyalah sebatas ibadah ritual saja, bukan sebagai panduan perilaku dalam semua aspek kehidupan, termasuk di sekolah. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan, keluar, dan media yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Paparan konten yang tidak bermoral atau gaya hidup yang konsumtif membuat siswa sulit menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah kurangnya contoh dan kebiasaan nilai Islam di lingkungan sekolah. Kadang berpelajaran agama hanya berfokus pada teori, bukan pada praktik dan interaksi dengan aktivitas sekolah. Adapun solusi nyata yang bisa diterapkan di sekolah. Cara penerapannya adalah penugasan jadwal aklas. Sekolah menyusun jadwal kegiatan yang mengajak siswa mengamalkan takwa secara nyata. Contohnya, menentukan kelompok belajar bersama yang juga melakukan zikir bersama sebelum dan sesudah belajar, serta membahas bagaimana penerapan ajaran Islam dalam menyelesaikan tugas akademik dan hubungan sosial. Penghargaan bulanan untuk siswa atau kelas yang menunjukkan perilaku paling mencerminkan nilai takwa, seperti paling menghormati guru, paling peduli dengan teman yang kesusahan, atau paling menjaga kebersihan sekolah. Adapun manfaatnya adalah membuat takwa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sekolah, bukan hanya materi pelajaran yang dipelajarkan di kelas. Kesimpulannya adalah prinsip dari Al-Quran yang paling sering dilanggar oleh siswa saat ini adalah takwa, yang tercermin dari kurangnya penerapan nilai-nilai bermoral dan kesalehan dalam perilaku sehari-hari di sekolah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang makna takwa yang konkret, pengaruh lingkungan luar yang tidak sesuai dengan nilai Islam, dan minimnya kebiasaan nilai agama yang terintegrasi dengan aktivitas sekolah. Oke, dengan kelompok 2. Kelompok 2 sudah menjelaskan mengenai takwa. Jadi banyak ya siswa yang melanggar tentang ketakwaan. Ya, jadi banyak kan sekarang siswa-siswa melanggar semua itu karena ya kayak kalian gak fokus belajar, kalian kurang memahami guru yang menjelaskan di depan. Benar kan? Solusinya apa, Mbak? Solusinya aja, Pak. Satunya Pak. Kerjasama dengan orang tua siswa untuk menyelaraskan kebiasaan nilai agama di rumah dan di sekolah, seperti membuat jadwal ibadah bersama atau program saling mengingatkan antara orang tua dan siswa. Jadi solusinya itu jadi kalian tuh harus kerjasama dengan orang tua kalian kayak apa ya? Ya membuat program jadwal kayak sholat, waktu, gitu kan? Tepuk tangan untuk kelompok 2.
hidup sehari-hari yang dapat membentuk seseorang menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bersiar, tawakal, sabar, dan takwa. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Al-Qadiyat Al-Hamsyah atau biasa disebut 5 prinsip-prinsip umum ini membantu manusia berpikir secara sistematis, jelas, dan logis, bahkan mengikuti syariat Islam dalam menjelaskan sesuatu hakikat. Jadi kesimpulannya itu kita harus membersihkan juga ya. Nah, jadi kita harus kasih terus ya. Jadi tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menjawab dari pertanyaan ini. Sebuah kasus rajin ibadah tetapi sering mencontek dan tidak disiplin saat praktik. A. Prinsip mana yang dijaga? B. Prinsip mana yang dilanggar? A. Prinsip hubungan manusia dengan Tuhan, nilai religius dan keimanan. Karena rajin beribadah menunjukkan dia menjaga kewajiban kepada Tuhan. Prinsip mana yang dilanggar? B. Prinsip kejujuran dan prinsip tanggung jawab dan prinsip integritas karena perilaku tidak sesuai antara ibadah dan perbuatan. Solusinya adalah menyadari dari kesalahan dan introspeksi diri. Ia harus melakukan introspeksi dan memahami bahwa ibadah bukan hanya ritual tetapi juga bercermin dalam akhlak. Kesimpulan dari ini, dalam kasus ini, prinsip yang dijaga adalah hubungan dengan Tuhan. Prinsip yang dilanggar adalah kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas. Orang tersebut sudah menjaga hubungan dengan Tuhan, tetapi belum menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia dan belum menerapkan nilai moral seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman-temannya udah pada maju ya. Beberapa bagian kelompok yang udah kakak kasih. Kesimpulannya dari Al-Qadiyat Al-Hamsyah, kita harus menjaga kebersihan jiwa kita, menjaga hal kita lebih baik, mempunyai prinsip kita yang lebih baik dari 5 prinsip.